Ingat ya, kalau nyicilnya ke developer, kalau belum sampai benar-benar lunas, itu sertifikat masih atas nama developer. Jadi, halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki, dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang cicil rumah ke bank, itu apakah lebih baik daripada cicil ke developer. Oke, kita langsung bahas dari sisi banknya ya. Positifnya dari cicil ke bank menggunakan KPR adalah sudah tentu bunganya lebih murah dibanding developer yang ngasih. Kenapa? Karena bank itu kan udah terbiasa ya mengelola uang. Dia mengumpulkan uang, melempar uang, kredit, sana-sini, nah itu udah terbiasa banget. Jadi otomatis dia tahu cara-cara yang lebih efisien. Sedangkan kalau developer kan profesinya adalah, kebiasaan dan kehebatannya adalah cari lahan, ngebangun, ngebangun konstruksinya seperti apa, mengubah segala macam lingkungannya jadi gimana-gimana, dan menjual dan mengelola lingkungan tersebut, dan menerima pembayaran dari konsumen yang beli. Nah, skillnya beda. Udah jelas kalau yang satu biasa ngebangun, pasti kalau misalnya bicara soal ngasih utangan yang agak lebih panjang, otomatis pasti ya perhitungannya nggak sehebat si bank yang udah terbiasa mengelola uang. Jadi akibatnya kemungkinannya adalah kalau developer ngasih pinjaman atau cicilan, cash bertahap segala macam, itu pasti bunganya itu otomatis lebih tinggi dibanding yang bisa diberikan oleh bank. Nah, berikutnya adalah kalau kita ngambil cicil rumahnya itu, beli rumahnya dengan pembiayaan KPR ke bank, itu kita bisa dapat jangka waktu yang lebih panjang. Kita bisa dapat jangka waktu 20 tahun, bahkan hingga 30 tahun. Gitu. Berbeda dengan kalau kita cicil langsung ke developer. Sejauh yang saya tahu, cicilan ke developer yang paling panjang yang saat ini ada itu baru di 60 bulan. Ada sih yang sampai 120 bulan, tapi itu hanya developer-developer tertentu, itu sedikit banget. Gitu. Jadi cicilan kalau mau nyicil ke developer ya paling 5 tahun. Bandingkan dengan kalau kita nyicilnya ke bank bisa sampai 20 tahun, 30 tahun. Jauh lebih ringan pastinya. Poin berikutnya terkait dengan keuntungan kalau kita ngambil KPR ke bank adalah kondisinya lebih aman. Karena secara legalitas itu langsung beralih ke pemilikannya. Jadi kita beli rumah dengan pembiayaan KPR, nah itu langsung tuh rumahnya itu dilakukan AJB. Jadi sehingga kepemilikannya langsung jadi milik kita. Beda dengan kalau kita nyicilnya ke developer. Kalau nyicil ke developer, selama masih belum lunas, itu rumah masih atas nama developer. Jadi, kalau kita udah nyicil nih, misalnya kita nyicilnya 60 bulan. Kita nyicil 59 bulan, kurang 1 bulan lagi. Terus misalnya tiba-tiba developernya berubah pikiran atau apa, dia mau mengalihkan ke pihak lain atau bagaimana, itu sertifikatnya masih atas nama developer. Developer masih bisa melakukan itu. Dan teman-teman harus menempuh upaya hukum untuk bisa mendapatkan keadilan. Nah, yang judulnya upaya hukum itu nggak murah biasanya. Kalau ada sih yang gratis menggunakan LBH, tapi dari sisi waktu itu nggak murah. Kenapa? Karena time consuming banget gitu. Waktunya butuh waktu panjang untuk bisa membereskan. Teman-teman mengajukan gugatan, cerita dulu ke pengacaranya segala macam, gini, ngumpulin bukti-bukti, terus ngajuin gugatan nanti ke pengadilan, bla bla bla. Nah, nanti ada sidang, mesti datang, bla bla bla. Aduh, itu effortnya besar. Jadi, kalau dari sisi legalitas, tentu lebih aman kalau teman-teman pakai KPR. Kenapa? Karena langsung dibalik nama ke atas nama teman-teman. Terus, poin berikutnya dari sisi lebih amannya adalah dokumen kita disimpan sama bank. Otomatis lebih aman lah. Udah biasa kan bank nyimpen barang-barang berharga gitu. Udah spesialisasinya si bank lah untuk nyimpen gitu. Jadi otomatis aman. Nah, poin berikutnya yang jadi keunggulan kalau misalnya teman-teman nyicil rumah ke bank itu ngambil KPR, itu ada asuransi gitu. Kalau sama developer biasanya ya nggak diurusin tuh begitu-gitu asuransinya. Dan kalau urusan asuransi jiwa kreditnya nih sama bank gitu, ataupun asuransi kerugian,
Itu bank biasanya ngedeal sama perusahaan asuransinya, dia juga bilang, saya kan jual volumenya tinggi nih, transaksinya tinggi, tolong kasih special price gitu. Berbeda dengan kalau teman-teman beli asuransi jiwa sendiri gitu, retail gitu, perorangan gitu. Kalau sama bank kan, bank langsung ngasih, saya ada 100 debitur nih, hari ini mau akad gitu. Ya kamu mau kasih rate berapa, kayak gimana? Nah, itu kan nawarnya beda gitu dengan pihak asuransi. Memiliki daya tawar yang berbeda dibanding kalau teman-teman ngajuin sendiri. Gitu. Dan poin keunggulan yang terakhir dari menggunakan KPR adalah kalau sampai kenapa-kenapa nih urusannya sama si bank gitu, kita ada sengketa lah, kita ada problem, wah ini banknya kok nggak fair nih, ini kok malah ngelakuin begini gitu. Nah, kita perlu keluh kesah atau bagaimana, nah, kita perlu ingat bahwa bank ini kan di dalam naungannya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, otomatis kalau misalnya ada apa-apa ya kita bisa lapor, kita ngadu ke OJK. Nah, nanti OJK yang akan berlaku sebagai pihak yang melakukan mediasi dengan pihak bank gitu. Dan tentunya pihak bank juga nggak akan sembarangan menanggapi permintaan dari OJK. Itu sisi positifnya. Nah, tapi kalau kita mau lihat sisi negatifnya nih, sisi yang agak kurang baiknya adalah kalau di saat kita mengajukan cicilan rumah ke bank atau ngambil KPR, ini butuh proses yang panjang gitu. Jadi proses analisa keuangan dulu, terus pengecekan ini dan itu, verifikasi ke lapangan, verifikasi kondisi penghasilan kita dan lain-lain. Itu butuh waktu yang panjang. Beda sama kalau kita langsung mau ngomong sama developer, saya mau ngambil cash bertahap. Oke, Bapak mau ngambil yang bertahap berapa lama? 12 bulan? 24? 36? 60? Oke, saya ngambil yang 60 bulan. Hari ini bayar tanda jadi. Dalam minggu depannya teman-teman udah bisa deal dan tanda tangan di PPJB gitu untuk langsung nyicil. Baik itu ya sesuai dengan yang disepakati lah, baik itu 12 bulan, 36 bulan atau 60 bulan. Nah, itu cepet. Developer nggak pakai nganalisa ini itu, cuma yang penting ada identitas, ada NPWP, ya dia nggak terlalu ambil pusing. Kenapa? Karena kalau nanti sampai teman-teman nunggak, kan itu masih atas nama developer gitu. Jadi developer nggak terlalu repot juga. Paling kan usaha atau upaya yang perlu dilakukan developer adalah ngosongin rumah, ngusir teman-teman. Nah itu gitu. Nah, kondisi kekurangannya lagi yang kedua nih, yang terakhir terkait dengan cicil rumah KPR gitu, ngajuin KPR ke bank gitu dibandingkan dengan cicilan ke developer adalah kalau kita ke bank persyaratannya banyak gitu. Ada dokumen pribadi, itu KTP, NPWP, kartu keluarga, terus ada dokumen finansial, terus dokumen finansial itu kayak slip gaji, surat keterangan kerja, gitu, rekening koran, berapa bulan, gitu, terus juga izin-izin terkait dengan usaha kita. Nah, banyak dokumen yang mesti di ini. Terus nanti kalau lagi dianalisa sama analis, loh kok ini kok ada kondisi seperti ini ya? Oh nih, kartu kreditnya dulu pernah ada nunggak atau pernah apa gitu. Nah, kita mesti tambah lagi tuh, beresin surat keterangan lunas gitu, mintain gitu ke bank sebelumnya. Ya kurang lebih ya ribet gitu. Di situ panjang prosesnya. Beda dengan kalau ke developer. Developer kan ya dia nggak terlalu peduli. Ya pokoknya lihat cukup ini orangnya siapa, identitasnya bagaimana, NPWP-nya bagaimana, mungkin paling jauh sampai kartu keluarga gitu, supaya nanti kalau ada masalah waris segala macam kemana gitu. Itu gitu. Cuma lagi-lagi ingat ya, kalau nyicilnya ke developer, kalau belum sampai bener-bener lunas, itu sertifikat masih atas nama developer. Jadi teman-teman juga mesti percaya banget sama developernya, karena kayak tadi saya bilang tuh, kalau teman-teman nyicil 60 bulan, 59 bulan teman-teman udah nyicil, terus di bulan ke-60 teman-teman mau bayar lunas, ternyata developernya bandel, dia memanfaatkan sertifikat tersebut, dia jaminin atau apa segala macam, ya teman-teman jadi perlu ada extra effort di situ. Oke, sekian dulu penjelasan untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan tolong di-share ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang tahu dan semakin banyak yang
lebih kritis supaya industri properti maupun KPR di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.